Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftal Baratin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi bab 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Pertama, persepsi. Perception adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Jadi, secara singkatnya, persepsi adalah cara kita menanggapi atas tindakan lingkungan. Contohnya, ketika kita melihat pisau adalah benda yang terkesan tajam, menakutkan. Jadi, persepsi kita akan, ketika kita dalam bahaya, persepsi kita akan merasa takut dan khawatir. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, faktor pada situasi, yaitu waktu, latar kerja, latar sosial. Kedua, faktor pada penilai, sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Faktor pada target, inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, kesamaan. Dua, persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Teori atribusi. Teori atribusi, attribution theory, adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah perilaku yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Contohnya, ketika seorang bekerja itu telat, maka persepsi internal kita terhadap dia adalah dia telat bangun, sedangkan yang eksternalnya adalah kemacetan di jalan. Lalu, kesalahan atribusi fundamental attribution error adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh-pengaruh faktor internal. Contohnya, ketika kita meraih kesuksesan, kita lebih mengunggulkan faktor internal kita. Kita melupakan faktor-faktor eksternal seperti orang-orang yang membantu kita dalam proses belajar. Lalu ada bias pelayanan diri. Self-serving bias adalah sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tapi menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal. Jadi contohnya, ketika kita gagal, kita lebih menyalahkan faktor eksternal. Contohnya kita menyalahkan seperti pengaruh-pengaruh lingkungan, seperti kebisingan dan lain-lain. Jadi perbedaan bias pelayanan diri dan kesalahan atribusi itu, jika kesalahan atribusi dia lebih condong pada internal dia, tetapi ketika dia gagal, dia tidak 100% menyalahkan faktor eksternal. Sedangkan bias jika berhasil akan memuji faktor internal, tapi jika gagal dia akan menyalahkan faktor eksternal. 3. Jalan pintas dalam penilaian orang lain secara umum. Persepsi selektif. Selective perception adalah sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Efek halo. Halo efek adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek kontras. Kontras efek adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Stereotip adalah menilai seseorang berdasar persepsi mengenai kelompok asalnya. Suatu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada perang atau situasi tertentu. Lalu aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Wawancara kerja. Sedikit orang yang direkrut melalui wawancara, namun pewawancara membuat penilaian perseptual yang sering kali tidak akurat. Lalu kedua ada ekspektasi kinerja. Prediksi pemenuhan diri dari efek
Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seseorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Prediksi penemuan diri adalah sebuah situasi di mana seseorang secara tidak akurat menilai orang kedua dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara yang konsisten dengan persepsi asli. Lalu ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja sangat tergantung pada proses perseptual. Evaluasi yang bersifat subjektif, meskipun kadang perlu, adalah problematik karena kesalahan yang kita diskusikan, persepsi selektif, efek kontras, efek halo, dan seterusnya. Lalu 4. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Individu melakukan pengambilan keputusan, pilihan dibuat dengan dua cara lebih alternatif. Pengambilan keputusan biasanya didasarkan pada ketika seseorang mengalami masalah dan dia menggunakan tidak hanya satu cara, dia menggunakan lebih dari dua cara sebagai cara alternatif untuk mengambil keputusan yang terbaik. 5. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Beberapa model pengambilan keputusan secara rasional. 1. Pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informatika yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias, dan memilih opsi dengan utilitas tinggi. Jadi, pengambilan keputusan rasional itu datanya tuh harus benar-benar komplit, benar-benar fakta. Jadi kita tidak mengambil keputusan berdasarkan dengan persepsi diri kita, melainkan dengan data-data yang sudah ada. Lalu kedua, rasionalitas terbatas. Para individu mengambil keputusan dengan merancang bangunan model-model yang disederhanakan, yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Jadi kalau yang rasionalitas terbatas itu, kita mengambil keputusan berdasarkan seperti hanya setengah dari datanya. Jadi kita mengetahui seperti setengah informasi, lalu kita memutuskan, tidak mengetahui secara komplit datanya. Lalu ketiga, intuisi. Sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Penggunaan intuisi itu mengambil keputusan tidak lagi dianggap rasional atau tidak efektif. Jadi intuisi itu kan perasaan. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Jadi itu tidak rasional dan tidak disarankan untuk model pengambilan keputusan. Keenam, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Bias terlalu percaya diri, overconfidence bias. Tidak ada masalah dalam penilaian dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebihan. 2. Bias jangkar, kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. 3. Bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Lalu bias ketersediaan, kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Lalu peningkatan komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. 7. Pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu, pengambilan keputusan pada praktiknya dikarakteristikan oleh batasan rasionalitas, bias dan kesalahan umum serta penggunaan intuisi. Perbedaan individu juga menciptakan deviasi dari model rasional. Perbedaan itu antara lain kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, perbedaan budaya. Jadi perbedaan individu dalam mengambil keputusan itu yang pertama dalam kepribadian. Jika kepribadian mereka introvert dan dia akan mengambil keputusan secara diri mereka sendiri. Kalau yang ekstrovert dia akan berdiskusi kepada orang lain. Jadi kedua, jenis kelamin. Jika perempuan itu lebih mengambil keputusan lebih ke intuisi mereka, sedangkan laki-laki biasanya mengambil keputusan secara logika. Lalu kemampuan mental.
kemampuan mental itu seperti pengujian diri mental kita. Tadi kemampuan mental. Jika kemampuan mental kuat, kita akan mengambil keputusan secara individu dengan sebaik-baiknya. Jika secara mental kita down, kita akan mengambil keputusan secara acak, secara random. Lalu perbedaan budaya. Jadi contohnya ketika si A dari Jawa dan si B dari Madura, pengambilan keputusan mereka sangat berbeda. Jika A mempertimbangkan seperti rasa-rasa orang lain, perasaan orang lain, dan B tidak akan membandingkan itu perasaan orang lain karena mereka berbeda budaya, Jawa dan Madura, seperti itu. Lalu batasan organisasi. Organisasi dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan deviasi dari model rasional. Batasan tersebut antara lain 1. Evaluasi kinerja, 2. Sistem imbalan, 3. Peraturan baku, 4. Batasan waktu akibat sistem, 5. Contoh historis. Pertama, evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Contohnya, ketika seorang manajer mendengar bahwa dia membawahi suatu organisasi, lalu organisasi itu tidak ada negatifnya, dia akan berusaha selalu membuat organisasi itu tetap menjadi yang unggul karena dia sudah mengevaluasi bahwa organisasinya tidak ada negatifnya. Lalu 2. Sistem imbalan. Sistem imbalan akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena jika kita memiliki imbalan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita maka akan bekerja sangat giat, sangat kuat sehingga kita akan memberi yang terbaik. Sedangkan ketika kita memiliki imbalan yang kurang dari harapan kita akan bekerja kurang puas dan kita akan bekerja lebih rendah. Lalu peraturan baku. Peraturan baku itu seperti pengambilan keputusan kita sudah ditentukan, sudah ada peraturannya. Lalu batasan waktu akibat sistem dan contoh historis. 8. Bagaimana mengenal etika dalam pengambilan keputusan? Etika juga termasuk hal yang diperhatikan dalam segala bentuk pembuatan keputusan. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah keputusan, yaitu 1. Utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusan semata-mata berdasarkan outcome keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Jadi contohnya ketika kita membuat keputusan untuk mengganti bahan pokok produk kita akan kita akan memutuskan untuk dalam jumlah yang sangat besar. Lalu 2. Whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki seperti saling menghargai dan melindungi hak dasar tiap individu. Contohnya ketika kita akan mengambil keputusan untuk perusahaan, kita akan mempertimbangkan bagaimana keputusan kita akan mempengaruhi hak-hak orang lain atau tidak. 3. Etika perilaku, yaitu pembuatan keputusan yang berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Jadi pengambilan keputusan itu dalam ketiga itu, apakah itu akan merugikan pihak lain atau tidak, kita harus mempertimbangkan keputusan kita. Jika itu merugikan pihak lain, sebaiknya tidak diambil. 9. Kreativitas, pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovasi berguna. Kreativitas melibatkan 3 tahapan, yaitu penyebab perilaku kreatif, dan hasil kreatif atau inovatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah, yaitu pertama, formula masalah, 2. Pengumpulan informasi, 3. Permudahan ide-ide, lalu 4. Evaluasi ide. Lalu ada perilaku kreatif.
Maaf, maksud saya ada penyebab perilaku kreatif. Itu penyebabnya ada dari lingkungan, ada dari potensi kreatif itu sendiri. Lalu sudah pada itu. Lalu dari hasil kreatif atau inovasi. Hasil akhir atau inovasi adalah seperti hasil akhirnya, berarti solusi-solusi yang sudah kita lakukan. Jadi solusi yang berguna untuk permasalahan itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.